Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Endri Astuti dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892450037. Berikut adalah presentasi UTS aspek hukum dalam bisnis dengan judul atau topik Hukum Bisnis di Indonesia dengan dosen pembimbing Dr. Sugeng Prayatno SEMM. Yang pertama yaitu deskripsi. Aspek hukum dalam ekonomi dan bisnis merupakan mata kuliah yang membahas kaidah-kaidah yang mengatur suatu usaha atau bisnis. Topik utama yang dibahas dalam perkuliahan terkait dengan kegiatan perjanjian, perdagangan, perindustrian, dan keuangan. Mahasiswa akan mempelajari materi hukum bisnis, hukum perjanjian, bentuk-bentuk perusahaan, hukum kekayaan intelektual, hukum ketenagakerjaan, hukum pasar modal, hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum kepailitan, hukum pajak, penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan, tindak pidana bisnis, hukum siber, dan etika bisnis. Berikut latar belakangnya. Kegiatan bisnis dalam pembangunan meliputi semua aktivitas yang dilakukan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewa gunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam melakukan kegiatan bisnis, para pelaku bisnis pasti tidak terlepas dengan hukum karena hukum berperan mengatur bisnis agar bisa berjalan lancar, tertib, dan aman, sehingga keuntungan bisa diperoleh tidak hanya oleh satu pihak saja, tetapi oleh semua pelaku bisnis. Dengan dibuatnya hukum bisnis, maka hukum bisnis tersebut harus dipelajari oleh para pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai koridor. Sesuai dengan koridor hukuman, tidak mempraktikkan bisnis yang bisa merugikan pelaku bisnis secara luas. Dalam bisnis akan muncul kerjasama-kerjasama bisnis yang beraneka ragam, tergantung bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu juga saja akan melahirkan masalah dan tantangan yang baru. Oleh karenanya, hukum harus siap untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis atau dalam bahasa Inggris disebut business law merupakan suatu perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan urusan atau kegiatan perdagangan, industri maupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Kegiatan produksi atau kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para entrepreneur dengan usaha dan motif tertentu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Secara sederhana, hukum bisnis dapat didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka mengatur kegiatan bisnis. Tentu saja, agar kegiatan bisnis dapat dijalankan secara adil. Untuk lebih jelasnya, hukum bisnis dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur, melindungi, dan mengawasi seluruh kegiatan bisnis, baik itu kegiatan perdagangan atau industri, atau bidang jasa, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keuangan dan sektor bisnis. Selanjutnya ada tujuan hukum bisnis. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi masyarakat dan negara. Karena itu, tujuan hukum dapat dijelaskan dalam beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori etis. Seorang filsuf, Aristoteles, memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul Rhetorica dan Etika Nikomachea yang mengatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci, yaitu memberikan kepada setiap orang tentang apa yang menjadi haknya. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan
van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Dengan demikian, tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hak kepada setiap orang untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu teori utilitarian. Teori utilitarian yang menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Dalam hal ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Penanganannya dilakukan berdasarkan falsafah sosial, yaitu setiap warga negara mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Inti teori utilitarian ini adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil kesengsaraan. Selanjutnya yaitu teori campuran. Teori campuran menjelaskan banyak pendapat mengenai tujuan hukum. Kusuma Atmaja dan Sidrata mengatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan atau kepastian dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya. Sedangkan Purnadi dan Sukanto mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu kedamaian hidup yang merupakan dengan pendapat Apeldoorn bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Profesor Sobekti juga berpendapat bahwa tujuan hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Berdasarkan pada pendapat tersebut, maka tujuan hukum di Indonesia merajuk pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk membentuk suatu negara yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Menurut Roskupon, tujuan hukum dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menciptakan adanya keamanan dan ketertiban. Yang kedua, untuk menciptakan adanya keadilan. Yang ketiga, untuk menciptakan adanya kemanfaatan. Dan yang terakhir, untuk menciptakan adanya kesejahteraan. Karena itu, hukum semestinya memiliki proses yang komprehensif yang filosofinya sebagai law as a tool of social engineering. Selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum adalah landasan utama yang digunakan untuk menciptakan, menginterpretasikan, mempelajari, dan menegakkan aturan hukum. Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum, sumber hukum dapat dibedakan dalam dua arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah tempat formal yang berisi kaidah hukum dalam bentuk tertulis dan berkaitan dengan cara atau bentuk yang menyebabkan peraturan hukum berlaku. Dan yang kedua, ada sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat atau asal-usul dari mana materi hukum diambil untuk membantu pembentukan hukum. Sumber hukum material merupakan faktor yang mempengaruhi isi aturan hukum. Selanjutnya, ada perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Di Indonesia sendiri, hukum bisnis tersebut juga telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Terdapat berbagai sumber hukum bisnis yang sangat beragam. Sumber-sumber hukum bisnis tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok, antara lain yaitu hukum tertulis, kebiasaan, jurisprudensi, perjanjian internasional, dan juga perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Hukum tertulis merupakan hukum yang telah tertumpah dalam KUH Dagang dan juga KUH Perdata. Sementara untuk kebiasaan adalah hal yang dilakukan terus-menerus dan tidak terputus sehingga sudah diterima oleh masyarakat umum.
Untuk jurisprudensi sendiri, yaitu putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Dari berbagai sumber tersebut dapat kita lihat bahwa perkembangan hukum bisnis di Indonesia juga telah berkembang sesuai dengan zaman dan telah disesuaikan dengan bisnis yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itulah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mematuhi peraturan atau hukum bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata mengatur baik hubungan kebendaan maupun hubungan antara perseorangan dengan badan hukum. KUHP Perdata mengatur tentang jual beli, persewaan, dan pinjam meminjam juga termasuk kredit. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur antara lain kejahatan dalam bisnis seperti penipuan, dan selanjutnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang secara khusus mengatur hal-hal niaga yang tidak diatur oleh hukum perdata seperti bentuk perusahaan juga termasuk CV dan perseroan. Selanjutnya yaitu ketentuan lain dari hukum perdata, pidana, dan non-pidana. Seperti Undang-Undang Perusahaan yang diatur oleh Undang-Undang Perusahaan atau Undang-Undang yang terkait dengan penanaman modal, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal. Selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis itu sendiri meliputi bidang-bidang sebagai berikut antara lain kontrak dagang, aspek hukum badan usaha, hubungan kerja, hak-hak kekayaan intelektual industri, larangan monopoli dan persaingan tidak sehat, perlindungan konsumen, pajak, pertanggungan, penyelesaian sengketa niaga, undang-undang lalu lintas, hukum perbankan dan sekuritas, dan hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Adapun kegiatan bisnis secara umum dapat dibedakan menjadi 3 bidang usaha, yaitu yang pertama bidang bisnis dalam arti kegiatan perdagangan atau commerce, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ataupun antara negara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua, bisnis dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Yang ketiga yaitu bisnis dalam arti kegiatan jasa atau servis, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Semua kegiatan-kegiatan dalam bisnis tentu memerlukan aturan dan peraturan yang mengatur tata cara melakukan kegiatan dalam bisnis demi kepentingan para pihak dalam berbisnis. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa untuk mengatur segala kegiatan-kegiatan dalam bisnis, maka diciptakan suatu hukum yang mengaturnya adalah hukum itu sendiri. Selanjutnya, pentingnya hukum bisnis. Undang-undang bisnis memainkan peran penting dalam mengatur praktik bisnis di negara ini. Berikut adalah beberapa poin yang menunjukkan mengapa hukum perusahaan sangat penting. Yang pertama yaitu adanya masalah kompensasi, yaitu hukum bisnis sangat penting dalam menangani berbagai masalah kompensasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu ada perlindungan hak pemegang saham, yaitu hukum bisnis memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pemegang saham perusahaan. Pengacara hukum perusahaan yang berpengalaman dapat berhasil menangani keadaan seperti negara bagian. Selanjutnya yaitu pendirian perusahaan, yaitu hukum bisnis adalah dasar dari semua transaksi. Memulai bisnis melibatkan banyak proses hukum, sewa, dan izin. Seorang pengacara hukum bisnis memiliki pengalaman dengan semua peraturan yang relevan dan dapat membantu bisnis membangun operasinya dengan sukses.
Berikut kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang cara-cara pelaksanaan urusan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari pengusaha dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu untuk mendapat keuntungan tertentu pula. Dalam kegiatan-kegiatan bisnis, hukum jelas diperlukan demi kepentingan para pihak agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Dan hukum bisnis tersebut harus diketahui atau dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mempraktekkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas atau monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penyajian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.